Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan diri, nama saya Dedan Giarto. Saya bertugas di SMP Negeri 31 Kota Bandung. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan tutorial mengenai fitur penggunaan video script dari Sparkle. Kita mulai saja. Langkah pertama, kita login terlebih dahulu ke dalam video script. Nah, maka akan muncul beberapa paper dan kita akan membuat project dari video script ini. Kita klik tanda tambah. Nah, maka akan tampak ini adalah layar atau kanvas atau paper dari area kerja proyek video script yang akan kita buat. Pada bagian atas ini ada beberapa fitur yang dapat kita gunakan di dalam pembuatan video script ini. Yang pertama adalah ini tanda untuk memasukkan gambar atau karakter. Kita klik saja, maka ini akan muncul beberapa gambar yang pernah saya buat atau saya masukkan. Kita bisa juga mengambilnya dari library yang ada di sini dan sudah disediakan oleh video script, dan kita tinggal memilih saja dari beberapa kelompok karakter atau gambar yang sudah disediakan oleh video script. Nah, ini kita tinggal klik saja salah satu. Contohnya saya akan mengklik yang ini, head, maka akan muncul beberapa gambar. Kita ambil salah satu gambarnya, yaitu gambar kursi roda, maka secara otomatis akan dimunculkan di dalam lembar kerja video script. Bapak Ibu bisa untuk mengubah ukuran dari kursi roda ini, bisa diperkecil atau sebaliknya juga diperbesar. Kemudian posisinya bisa diputar sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian letak juga bisa digeser-geser ke kiri, kanan, ke atas atau ke bawah. Misalnya kita letakkan di sini. Kemudian yang berikutnya, tanda T ini adalah untuk memasukkan teks atau tulisan. Kita klik saja. Nah, ini adalah area untuk menuliskan tulisan. Misalnya saya akan ketik kursi roda. Nah, ini tipe tulisan yang akan muncul. Ini adalah basic dari tulisan yang disediakan oleh video script. Nah, kita bisa menambahkan tulisan lainnya dengan mengklik tanda plus atau sebaliknya. Kita juga bisa mengambil font yang ada disediakan oleh video script dan kita tinggal hanya memilih salah satu yang kita inginkan dengan mengklik saja, maka otomatis ini akan berubah. Nah, kita gunakan yang basic yang secara default disiapkan oleh video script. Nah, kemudian warna tulisan juga bisa kita rubah. Ini sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya kita menginginkan tulisan warna merah, maka tinggal diklik salah satu warna yang tadi, maka kita klik tanda centang, maka tulisan warna merah dari kursi roda itu akan muncul. Bisa diperbesar ataupun diperkecil sesuai dengan yang kita inginkan. Juga bisa diputar ke kiri atau ke kanan sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, kemudian kita coba klik. Dan ini adalah fungsi berikutnya. Ini adalah tanda untuk memasukkan grafik atau cat. Kemudian yang ini adalah tanda untuk memasukkan musik sebagai background yang berupa MP3. Kita klik saja, maka ini akan muncul beberapa pilihan MP3 yang sudah disediakan oleh video script. Nah, misalnya kita klik salah satu, maka akan masuk ke dalam proyek kita. Nah, dan kita inginkan bahwa lagu ini akan diputar terus sampai proyek dari video script ini kita selesai, maka kita jangan lupa untuk mencentang tanda loop, sehingga durasinya akan sama dengan durasi dari munculnya video script di dalam proyek kita. Nah, ini adalah pengaturan volumenya. Kalau sudah sesuai yang kita inginkan, kita klik tanda centang, maka secara otomatis
musiknya akan berada di dalam proyek kita. Dan yang berikutnya ini adalah tanda untuk memasukkan suara atau narasi dari proyek yang kita buat. Tinggal diklik saja, maka kita dapat memasukkan suara dengan menekan record. Kemudian kita klik lagi, maka secara otomatis suara kita akan masuk sebagai narasi di dalam pembuatan proyek PedoScribe ini. Demikian. Kemudian tanda berikutnya ini adalah tanda untuk merubah warna kanvas sesuai dengan kita inginkan. Kita klik, maka akan muncul beberapa pilihan warna atau motif. Misalnya yang ini, maka secara otomatis gambar kerja kita akan berubah tipe motifnya. Atau kita juga bisa memberikan warna yang lain, misalnya menginginkan warna kuning. Nah, ini kita pilih salah satu, kita klik, maka secara otomatis background dari kanvas ini akan berubah warna. Untuk selanjutnya ini adalah tanda berupa telapak tangan. Nah, kita bisa memasukkan salah satu animasi dari elemen yang kita buat, misalnya seperti ini dengan menggunakan tangan, atau bisa juga dengan menggunakan ballpoint, seolah kita sedang melukis dengan menggunakan ballpoint. Nah, misalnya kita gunakan yang ini, kita tanda centang. Setelah itu kita coba untuk menjalankannya dengan mengklik tanda yang tadi. Nah, ternyata ini gambarnya belum sesuai yang kita inginkan, masih berubah-ubah posisinya. Misalnya kita menginginkan kursi roda ini tetap berada di ujung kiri atas dan tulisan ada di sebelah bawah, misalnya di sini. Nah, maka supaya gambar yang kita buat ini tidak berpindah-pindah posisi sesuai yang kita inginkan, maka kita klik tanda lock kamera yang ada di kanan bawah. Nah, ini kita klik saja. Nah, kalau ingin menghilangkan, kita unlock lagi pada tanda yang di bawahnya. Demikian juga dengan yang tulisan kursi roda ini, supaya tidak berpindah-pindah, kita gunakan lock kamera, klik, sehingga tetap berada di tempatnya. Dan kalau kita menginginkan menghilangkan lock kamera, kita klik unlock kamera yang ada di bawahnya. Nah, demikian. Nah, kita coba menjalankannya dengan tanda ini untuk mempreview hasil dari proyek kita. Nah, ini masih ada perubahan. Nah, ternyata kita tidak menginginkan adanya zoom. Nah, maka pada saat zoom, centang ini kita buang. Nah, sehingga nanti akan lebih sempurna karena tidak bergeser atau berubah-ubah arah. Nah, untuk selanjutnya, pada bagian elemen ini ada tanda lebih spesifik untuk melihat properti dari elemen ini. Nah, misalnya kita ingin mengubah durasi ini supaya lebih cepat, misalnya hanya 2 detik saja. Nah, yang kita inginkan, kita tanda kurangi min. Kalau masih kurang, kita tambah. Nah, ini adalah pause, jadi lamanya tampilan gambar kita bisa menambah atau mengurangi. Nah, ini adalah transisi dari animasi tersebut. Nah, kemudian kalau kita menginginkan animasinya berupa tangan, kita tinggal ganti saja dengan move in, maka secara otomatis ini akan berubah seperti digeser oleh tangan atau oleh ballpoint yang tadi kita buat. Demikian. Kemudian kita centang kembali tanda ini bila sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Demikian. Kemudian sama dengan tulisan yang tadi, misalnya durasinya terlalu lama, kita bisa menguranginya atau menambahnya. Demikian. Nah, kalau ini sudah sesuai dengan kita harapkan, kita tinggal mengklik saja tanda centang. Nah, kemudian setelah itu, misalnya ada elemen yang ingin kita buat 2 kali, misalnya tulisan kursi roda.
Nah, kita klik, kemudian klik copy tanda yang ada di samping ini, kemudian diklik, maka kita pastikan secara otomatis ini ada dua tulisan. Seandainya kita tidak menginginkan lagi ada tulisan setelah yang pertama tadi, maka kita tinggal mengcut atau menggunting sehingga menghilangkan tulisan tadi. Kita klik, maka kembali akan hilang. Itu. Kemudian selanjutnya kita bisa menyimpan file dari PDScript ini untuk mengekspor ke folder yang lain. Kita gunakan misalnya judulnya latihan, kemudian kita centang tanda ini, maka secara otomatis proyek kita akan tersimpan di dalam di dalam folder yang ada di komputer kita, sehingga pada saat kita mengganti komputer atau laptop, kita bisa gunakan file yang sudah kita simpan tadi. Kemudian jangan lupa kita juga perlu untuk mempublish atau merender proyek PDScript yang kita buat. Kita klik saja ujung yang tadi. Kemudian ini adalah pilihan kita untuk mempublish proyek PDScript kita, apakah mau ke PowerPoint, ke Facebook, atau ke YouTube, atau kita simpan di file dalam komputer kita. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.